Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang saya hormati para orang tua dan anak-anakku calon peserta didik SMP Negeri 1 Prambanan. Alhamdulillah, proses penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Prambanan tahun pelajaran 2021-2022 sudah sampai di tahap pengumuman. Setelah itu melalui tahap pengumuman, pendaftaran, dan sudah dijadwalkan kurang lebih 1 bulan sebelum pelaksanaan PPDB, dan tahap pendaftaran selama kurang lebih 8 hari, yaitu mulai tanggal 17 sampai tanggal 25 Juni 2021. Kemudian dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan daftar ulang pada tanggal 25-26 Juni 2021. PPDB tahun 2021 saat ini adalah yang kedua dilakukan di SMP Negeri 1 Prambanan secara online. Namun program ini soalnya sudah direncanakan sejak 1 atau 2 bulan yang lalu. Dukung adanya website sekolah yang sangat memudahkan kita untuk mengetahui dan menyampaikan berbagai informasi serta perkembangan dunia pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan sampai ke tingkat nasional. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kita untuk melakukan protokol kesehatan dengan menghindari terjadinya kerumunan di sekolah. Maka semakin mantap kami melaksanakan PPDB kali ini secara offline, namun tetap membantu orang tua siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran. Kami sangat berterima kasih kepada orang tua siswa yang dengan penuh antusias mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Prambanan sampai mencapai angka 200-an lebih pendaftar yang terdiri dari beberapa pendaftar lewat jalur apapun. Untuk itu diucapkan terima kasih. Namun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan sarana ruang kelas dan izin yang diturunkan dari Dinas Pendidikan, tidak bisa semua calon peserta didik baru bisa tertampung di SMP Negeri 1 Prambanan. Selamat datang kepada calon peserta didik baru yang berhasil lolos di SMP Negeri 1 Prambanan. Selamat datang sang juara. Ini adalah motivasi sekolah untuk anak-anakku yang sudah lolos masuk ke SMP 1 Prambanan. Semoga dengan masuknya lolos ke SMP 1 Prambanan terus bisa meningkatkan kompetensinya, bisa meningkatkan karakter yang baik, lebih meningkatkan prestasi dan berwawasan lingkungan, serta selalu cinta dan menjaga nama baik sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, orang tua murid yang ada di rumah dari mana saja berada, sebelum kami lanjutkan untuk acara pada pagi siang hari ini adalah sosialisasi program sekolah. Saya sampaikan urutan mata acara singkat pada pertemuan Zoom pada kesempatan pagi siang hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Handayani SPD MPD. Yang ketiga sosialisasi dari berbagai kegiatan. Yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Kegiatan ini direncanakan selesai kurang lebih 120 menit. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, orang tua atau wali murid yang bisa mengikuti pada kegiatan ini,
terima kasih diucapkan dan marilah segera kita mulai pada acara yang pertama, yaitu pembukaan dan nanti dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita buka dengan baca basmalah. Yang beragama selain Islam, kita seyogiakan menurut caranya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah, Ibu Sri Handayani SPD MPD. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berhubung pada saat ini atau hari ini Ibu Kepala Sekolah ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini tidak bisa hadir pada kegiatan sosialisasi program sekolah. Untuk itu kami mewakili beliau dan semoga apa yang Ibu laksanakan pada kegiatan saat ini bisa lancar semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan anjuran pemerintah terkait dengan PPKM, kenapa sosialisasi program sekolah dilaksanakan dengan Zoom meeting? Ini yang pertama tadi saya sampaikan di depan adalah untuk mengurangi kerumunan, mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan Zoom ini diucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, program sekolah nanti ada beberapa, diantaranya ada dari PPDB, ada dari kurikulum, ada dari kesiswaan dan MPLS. Bapak Ibu semuanya dimohon untuk bisa mengikuti dengan baik dari apa yang disampaikan dari berbagai macam kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Ibu penanggung jawab masing-masing. Untuk itu sekali lagi saya mewakili Ibu Kepala Sekolah bisa mensupport, menyemangati Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi program sekolah pagi siang hari ini. Semoga nanti bisa berjalan lancar, banyak hikmahnya di antara kita, baik sekolah maupun orang tua yang mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam kegiatan belajar di rumah. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan pesan dari Ibu Kepala Sekolah, pesan dari sekolah, selalu laksanakan protokol kesehatan dengan baik di mana saja Bapak Ibu berada, baik itu di rumah maupun di mana saja Ibu melakukan kegiatan. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Demikian Bapak dan Ibu, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sosialisasi program sekolah. Yang pertama, sosialisasi PPDB yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar Widodo, Sarjana Pendidikan selaku Ketua PPDB 2021-2022. Kepada yang terhormat Bapak Anwar Widodo dipersilahkan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana sampai saat ini telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti Google Zoom meeting pada pagi hari ini dengan baik. Bapak Ibu wali murid atau orang tua siswa kelas 7 yang saya banggakan, pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Anwar Widodo SPD. Saya mengajar
bidang studi matematika kelas 7 dan kelas 8, kelas 7 ABCD dan kelas 8 AB. Enggak salah, ya AB. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, wali atau orang tua siswa, yang mana putra-putranya atau kita SMP Negeri 1 Prambanan diberikan kepercayaan mendidik, membina, mendidik, dan sehingga nanti ke depannya kita bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, yang berakhlak. Bapak Ibu, orang tua siswa atau wali siswa yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan saya laporkan kepada Pak Ibu, yang mana ini berkaitan dengan PPDB yang telah dilaksanakan, dan tadi sudah dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara tadi. Yang pertama yaitu adalah laporan penerimaan PPDB Yona Radius, itu ada 17 siswa. Kemudian Yona Afirmasi ada 17 siswa. Yona Pindah Tugas tidak ada yang mendaftar atau 0 siswa. Kemudian jalur prestasi ada 9 siswa. Dan Yona Wilayah atau jalur wilayah, Yona Wilayah ada 85 siswa. Sehingga jumlah keseluruhan atau paku kita SMP Negeri 1 Prambanan adalah 128 siswa. Bapak Ibu yang wali orang tua atau wali siswa yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya selama ini kok ditunggu-tunggu nggak pernah ada info kapan kita akan bertatap muka, kapan kita akan bertemu, kok sampai saat ini kita nggak ada konfirmasi, nggak ada undangan dan sebagainya. Kami sampaikan bahwa saat ini sekolah belum diperkenankan atau dibolehkan untuk menghadirkan orang tua atau siswa untuk bertatap muka di sekolahan. Ini PPKM mestinya yang PPKM pertama kemarin mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 itu diundur lagi menjadi 31 Juli 2021. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya juga belum bisa memastikan kapan kita akan bertatap muka. Utamanya adalah kita nanti akan membahas tentang seragam sekolah, kemudian jas alma mater, itu nanti akan kita agendakan setelah tanggal 31 Juli atau setelah selesainya PPKM berakhir. Moga-moga setelah tanggal 31 Juli 2021 kita sudah diperkenankan untuk bertatap muka dan COVID untuk segera hilang atau mungkin turun, artinya atau insya Allah juga bisa hilang semuanya sehingga Indonesia nanti terbebas dari COVID-19. Saya ulangi lagi Bapak Ibu bahwa undangan untuk sosialisasi tatap muka berkaitan dengan seragam sekolah akan kami sampaikan setelah tanggal 31 Juli, menunggu informasi dari dinas kapan kita bisa nanti bertatap muka. Demikian laporan dari PPDB, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian dari bidang PPDB yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya sosialisasi kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Astari Murti, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan kepada Ibu Astari Murti. Ya, terima kasih Pak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu semua, selamat pagi.
Salam sehat selalu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga terhindar dari pandemi COVID. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan program kurikulum yang sudah kami susun, yang akan kita laksanakan selama 1 tahun. Berikut, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Hastiri Nurti. Kebetulan saya ditambahi tugas sebagai staf kurikulum di SMP Negeri 1 Prambanan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kurikulum, apabila Bapak Ibu menemui pertanyaan atau apa, mohon bisa disampaikan ke saya. Berikut untuk program kurikulum akan kami share screen. Mohon ditunggu. Apakah sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Sudah. Ampun. Ya, sosialisasi program kurikulum SMP Negeri 1 Prambanan tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah mengenai informasi kegiatan pembelajaran. Informasi kegiatan pelajaran ini, yang pertama bahwa kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Tetapi pada masa pandemi ini kita ada satu kurikulum yang dinamakan kurikulum darurat COVID. Itu masih sama, berisi kurikulum 2013, tetapi sudah disederhanakan dari sisi materi maupun kedalamannya. Disesuaikan dengan keadaan yang ada, banyak materi yang istilahnya seperti dikurangi, kemudian kedalamannya juga didangkalkan begitu, sehingga meskipun pembelajarannya itu melalui online, harapannya kurikulum darurat itu bisa terselesaikan, meskipun memang ada semacam rembu dari pusat bahwa untuk kurikulum ini adalah kurikulum minimal yang bisa disampaikan kepada siswa. Pada tahun pelajaran 2021-2022, kita akan mulai hari Senin besok Bapak Ibu, tanggal 12 Juli 2021. Sampai berakhirnya hari Sabtu 9 Juli 2022. Jadi 1 tahun masih kurang 3 hari. Pembelajaran yang kita lakukan untuk SMP itu alokasi waktunya setiap jam pelajaran itu 40 menit. Itu kalau normal. Tetapi di masa pandemi, karena kita belajar dari rumah, belum bisa tatap muka, waktu kita sesuaikan, jadi setiap jam pelajaran itu hanya 30 menit saja. Sedangkan waktu pelaksanaan BDR atau belajar dari rumah, banyak ini Bu istilahnya. Mungkin bisa PJJ atau pembelajaran jarak jauh juga bisa. Ini hanya istilah saja, bahwa belajar dari rumah itu dari Senin sampai Sabtu di SMP Negeri 1 Prambanan dimulai jam 7.30 sampai jam 11. Nanti setelah itu di hari-hari tertentu akan ada kegiatan ekstrakurikuler, nanti akan diatur kemudian. Nah, selanjutnya tanggal 12, 13, 14, 3 hari pertama masuk sekolah itu akan ada kegiatan untuk siswa baru, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mbak, handsetmu ndi, Mbak? Ini juga dilaksanakan secara daring Bapak Ibu, karena PPKM semua kegiatan harus secara daring. Kita nanti sekolah akan mengemasnya
Dan akan nanti disampaikan juga di pertemuan kali ini bagaimana dan apa yang akan dilaksanakan di MPLS nanti. Berikut, kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi ini karena dilaksanakan secara online, sekolah menyepakati bahwa pembelajaran nanti akan dilakukan menggunakan Google Classroom. Bagi anak-anak kelas 7 sebelumnya atau mungkin ketika SD sudah pernah mengalami itu, sudah pernah menggunakan itu, kita tinggal melanjutkan. Tetapi jika anak-anak ada yang belum pernah menggunakan Google Classroom, pastinya di awal nanti akan kita bimbing bagaimana. Jadi Google Classroom itu begini Bapak Ibu, Google Classroom itu semacam sekolah ruangan. Nah, ruang kelas baru tetapi di dalam dunia maya. Jadi nanti ada satu kelas, misalnya ada kelas 7A. Di dalam situ nanti ada 11 mapel yang akan pembelajarannya di dalam ruang kelas itu. Jadi ruangnya ruang kelas maya. Sebenarnya sama prosesnya dengan kegiatan kalau KBM di sekolah. Cuman sekarang tempatnya di awang-awang begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kelas 7A nanti ada 11 mapel juga yang ada di situ. Nanti ada jadwal, ada pembelajarannya juga masuk juga sesuai dengan jadwal yang sudah kami susun. Insya Allah besok pagi kita bisa meluncing itu jadwal pelajaran. Dan setelah ini nanti Bapak Ibu kami minta bantuan dari Bapak Ibu untuk nge-share. Nanti akan kami informasikan di grup WA Bapak Ibu. Kami minta bantuan untuk nge-share link classroom untuk anak-anak. Nanti Bapak Ibu mengirimkan ke putra-putrinya, biar putra-putrinya nanti yang masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Itu info awal nih Bapak Ibu, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Berikut tentang struktur kurikulum di SMP Negeri 1 Prambanan. Jadi, hampir sama sepertinya dengan SD, cuman sekarang ada pengelompokan. Kelompok A itu ada 7 mapel, terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Tentu saja pelajaran agama yang diperoleh Bapak Ibu adalah pelajaran agama yang dianut oleh masing-masing siswa. Kemudian PPKN atau pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Nah, kemudian ada kelompok B. Di situ ada seni budaya, ada penjas orkes, ada prakarya, dan satu yang namanya muatan lokal, kita di DIY pakai bahasa Jawa. Berikut ada tambahan di pengembangan diri, nanti bimbingan konseling kami beri waktu 1 jam dalam 1 minggunya, demikian juga untuk teknologi informasi dan komputer. Di kolom 2 dan 3, kalau Bapak Ibu persani, di situ ada KTSP SMPN 1 dan yang kanan adalah real BDR. Maksudnya begini, kalau yang kolom kedua itu adalah struktur kurikulum normal. Jadi normalnya itu jumlah totalnya 43. Tetapi karena di masa pandemi banyak yang dikurangi, dalam 1 minggu total jumlah real belajar dari rumah itu 36 jam pelajaran. 36 jam pelajaran ini akan dibagi rata 6 hari. Jadi hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu ada 6 jam pelajaran yang harus diikuti siswa dari jam 7:30 pagi sampai jam 11. Berikut kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Di SMP Negeri 1 Prambanan, ketuntasan minimal untuk tiap-tiap mapel itu berbeda Bapak Ibu. Rata-ratanya 74 itu namanya KKM sekolah kalau di rata-rata semua. Kalau Bapak Ibu Persani, memang rata-ratanya sekitar 75 nggih. Agama 75, PPKN Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjas Orkes, Prakarya dan Bahasa Jawa itu 75 semua. Untuk kelas 7 di mapel matematika, IPA dan IPS itu KKM-nya 72. Artinya kalau nilai di rapor putra Bapak Ibu kurang dari 72 itu berarti belum mencapai KKM. Nah, tugasnya anak-anak mohon bantuan Bapak Ibu untuk memotivasi putra-putrinya agar minimal nilai KKM tiap mapel itu bisa diraih. Syukur-syukur sampai dengan A90 ke atas itu jauh lebih bagus lagi. Berikutnya Bapak Ibu, kita ke penilaian yang dilakukan di SMP 1 Prambanan. Yang pertama ada penilaian harian atau ulangan harian. Nah, ini nanti diikuti juga dengan penugasan. Penugasan itu sangat penting karena setiap harinya itu pasti nanti anak-anak akan ada tugas dari sekolah untuk menyelesaikan mungkin 1 atau 2 soal sebagai latihan harian. Itu juga tetap nanti akan diproses menjadi nilai harian. Yang berikut, di tengah semester, kalau sekarang ini semester 1 sampai dengan bulan Desember. Pertengahan semester ada penilaian tengah semester, nanti akan dilaksanakan pada pertengahan September insya Allah. Insya Allah pertengahan September itu kami sudah kami rencanakan, mudah-mudahan bisa dapat berlangsung dengan tepat waktu nggih. Dan berikutnya ada penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester itu di akhir semester 1. Mohon maaf yang satunya tidak saya tulis ini. Penilaian akhir tahun juga ada. Di penilaian akhir semester itu di akhir semester 1. Kalau penilaian akhir tahun itu berarti kenaikan kelas. Kalau zaman dulu bilangnya sih ujian kenaikan kelas begitu. Sebenarnya sama aja itu. Sama saja. Berikut bagaimana dengan nilai rapor. Nilai rapor anak berdasarkan 3 nilai di atas tadi, kami punya rumus seperti ini. Ini rumus yang kami pakai yang sekiranya sangat menguntungkan untuk anak-anak kita semua. Jadi penilaian hariannya di rata-rata, kemudian dikalikan 7. Kemudian PTS-nya nilainya asli berapa dikalikan 2, kemudian ditambah nilai akhir semester dibagi 10. Itu jadilah nilai rapor. Jadi yang paling banyak andil di penilaian rapor adalah penilaian harian. Jadi proses itu yang paling menentukan. Di situ persentasenya paling tinggi karena dikalikan 7. Ini sangat membantu. Kenapa? Kalau penilaian harian itu 1, materinya masih sedikit, otomatis anak-anak belajarnya juga tidak banyak. Dan kalau anak-anak itu mengikuti dengan baik setiap harinya, insya Allah pasti penilaian hariannya juga akan baik. Kemudian pelaporan hasil belajar. Pelaporan hasil belajar, kami akan menyampaikan 2 macam hasil penilaian, yaitu yang pertama penilaian tengah semester itu biasanya kami sampaikan ke orang tua, baik semester 1 maupun semester 2. Kemudian yang kedua,
hasil penilaian selama 1 semester. Itu akhir semester itu akan terima rapor. Ini pun nanti di semester 1 dan semester 2. Tentu saja rapor untuk yang kenaikan kelas tuh ya biasanya. Mudah-mudahan untuk yang ke depan kita sudah bisa mengundang Bapak Ibu, semuanya sudah baik-baik saja gitu nih Bu. Pak, harapan kita semua seperti itu. Ada kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Ini saya hanya menyampaikan sekilas saja karena nanti untuk ekstrakurikuler akan dijelaskan lagi oleh bagian kesiswaan. Ada ekstrakurikuler pilihan, di situ ada baca tulis Al-Quran, sekolah standar kependudukan, kewirausahaan, kemudian ada majalah dinding, ada science club, di situ diarahkan untuk ke olimpiade biasanya matematika, IPA dan IPS, dan English speaking club SAPRA atau Satu Prambanan. Itu sekilas saja yang informasi tentang ekstra. Berikut, bagaimana syarat-syarat kenaikan kelas? Mungkin hampir sama ya dengan yang SD dulu. Bahwa yang pertama, siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2 semester dari tahun yang diikuti. Berikut, nilai sikapnya harus baik sesuai kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler kepramukaan. Ini khusus pramuka harus baik Bapak Ibu. Kalau C atau cukup, itu mohon maaf di aturan resmi dari dinas memang tidak bisa dinaikkan. Jadi minimal untuk kepramukaan itu harus baik. Yang berikutnya tidak boleh ada lebih dari 2 mapel yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Yaitu pada semester 1 dan semester 2 setelah dihitung nilai rata-ratanya. Jadi begini, andai contoh saja. Di semester 1, putra Bapak Ibu itu ada yang nilainya di bawah KKM 3 misalnya. 3 mapel di bawah KKM. Tetapi di semester berikutnya dia bisa ngejar. Artinya setelah di semester 2 ada peningkatan, itu nanti di rata-rata dengan nilai yang semester 1. Kalau tidak lebih dari 2, artinya setelah ada peningkatan di rata-rata, tidak lebih dari 2 mapel yang di bawah KKM, berarti putranya masih bisa naik ke jenjang berikutnya. Begitu. Kemudian yang kelima, tidak ada nilai yang kurang dari atau sama dengan 50 untuk tiap mata pelajaran. Jadi misalnya di bawah KKM pun, itu kalau di bawah 50, jelas tidak bisa naik ke jenjang berikutnya. Yang keenam, persentasi ketidakhadiran tanpa keterangan. Ya, dipertegas tanpa keterangan. Maksimal 5% atau 12 hari dalam 1 tahun. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR kami ketika pembelajaran itu dari rumah, kami agak kerepotan ketika menghitung persentase ketidakhadiran karena yang namanya BDR belajar dari rumah ya semuanya berada di rumah, artinya tetap hadir itu selama 1 tahun. Ya mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa tatap muka nggih Bapak Ibu nggih. Oke. Nah, ini bagian akhir dari apa yang akan kami sampaikan. Jadi saya mohon bantuan dan kerjasama Bapak Ibu. Ini berdasarkan pengalaman kami selama pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah. Banyak hal-hal yang menjadi problem untuk kami. Jadi kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan problem yang selalu kami hadapi. Jadi yang pertama, minta tolong Bapak Ibu untuk mengkondisikan anak untuk siap belajar setiap hari
sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi mulai jam 7.30 sampai jam 11 mohon anak-anak dikondisikan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik di jam-jam tersebut. Itu yang pertama. Mungkin selama BDR di rumah, selama di rumah mungkin bangunnya siang ya, minta tolong untuk dibangunkan agar jam 7.30 itu anak sudah siap belajar. Yang kedua, mohon bantuannya untuk semacam memotivasi anak-anak kita agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif. Nah, ini juga pengalaman kami. Salah satunya begini, Bapak Ibu. Kita mengadakan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet, misalnya pertemuan maya yang langsung tatap muka tapi di maya gitu, seperti sekarang ini. Selama ini kalau kita mengadakan pembelajaran secara Meet Google, pakai Google, itu maksimal anak yang masuk sekitar 25-26 per kelas itu sudah bagus. Ya, kami tahu bahwa kemungkinan ada kendala juga bisa. Kendala di kuota juga bisa, kendala di sinyal juga bisa, dan banyak kendala yang mungkin dihadapi. Namun, monggo kami minta bantuan dari Bapak Ibu supaya anak itu aktif. Aktifnya salah satunya begini, contoh ketika Google Meet, anak-anak masuk di ruang Meet itu, tetapi tidak menyalakan kamera. Karena tidak menyalakan kamera, hanya menghidupkan saja, jadi Bapak Ibu guru tidak mengetahui apakah anak tersebut benar-benar ada di ruang itu atau tidak. Benar-benar mengikuti atau tidak. Dan satu pengalaman juga, ketika misalnya saya mengadakan Google Meet, kemudian di akhir pelajaran itu misalnya pamit ya, Bapak Ibu guru pamit, selesai, monggo silahkan anak-anak untuk keluar dari ruang ini, dari room ini, keluar dan nanti akan ada tersisa 1, 2, 3, atau mungkin 4 anak yang masih berada di situ. Tulisannya maksudnya akunnya ada di situ, tetapi entah anaknya kemana. Karena setelah ditunggu lama, anaknya juga tetap tidak keluar dari ruangannya. Jadi ini jadi tanda tanya. Jadi mohon ketika Bapak Ibu guru mengadakan Google Meet untuk pelajaran, diingatkan putra-putrinya untuk menghidupkan kamera. Jadi kami tahu bahwa anak-anak mengikuti dengan baik. Berikutnya yang ketiga, kami mohon bantuan juga kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan tepat waktu dan tidak menunda. Sebagian dari anak-anak, saya katakan sebagian, memang tidak semuanya, itu suka sekali menunda tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi seolah-olah kami pun semacam punya PR untuk ngoyak-ngoyak anak-anak untuk mengumpulkan tugas yang diberikan. Dan itu seolah-olah juga kami akhirnya terus bekerjanya seperti 24 jam begitu Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau sampai di akhir semester banyak anak yang belum mengumpulkan tugas, itu akan semakin menyulitkan kami. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu kerjasamanya untuk mengingatkan, memotivasi juga anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tepat pada waktunya dan tidak menundanya. Demikian nggih Bapak Ibu, sepertinya secara garis besar program kurikulum itu sudah saya sampaikan di sini. Untuk kelas 7 tentu saja. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangannya. Terima kasih kami ucapkan dan saya kembalikan kepada Pak Sur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak beserta Ibu, wali murid yang ada di mana saja. Selanjutnya sosialisasi dari kesiswaan kepada yang terhormat Bapak Agus Susanto. Barangkali dipersilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Suryanto sebagai moderator untuk Zoom meeting di kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua wali siswa yang saya hormati, yang berbahagia, juga Bapak Ibu rekan-rekan guru karyawan SMP Negeri 1 Prambanan yang saya hormati pula. Baiklah, dalam kesempatan ini, di kesempatan Zoom meeting kali ini, kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat pada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu muka di kesempatan ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan. Apalagi saat ini situasinya baru ya seperti ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya terhindar dari wabah yang saat ini baru cukup menakutkan di lingkungan kita, yaitu COVID-19. Itu mari kita senantiasa selalu menjaga diri, jangan sampai ya kita terpapar. Maka dari itu, sebagai pesan awal, mari kita selalu Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Suryanto, saya diminta untuk menyampaikan masalah kesiswaan. Namun sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang diri saya. Nama saya Agus Susanto. Di SMP Negeri 1 Prambanan ini, kami kebetulan mendapatkan tugas untuk sebagai guru BK. Guru BK atau guru BP. Itu tugas pokok saya. Kemudian oleh Ibu Kepala Sekolah kami diberikan amanah tambahan tugas, yaitu urusan kesiswaan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya, tentang sedikit masalah sosialisasi kesiswaan itu apa saja atau yang ada di SMP Negeri 1 Prambanan ini, di mana kenapa kesiswaan perlu diadakan di SMP Negeri 1 Prambanan atau di sekolah-sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kita semuanya menyerahkan anak-anak, Bapak Ibu semuanya menyerahkan anak-anak ke sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan banyak wawasan, untuk mendapatkan skill dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada pengetahuan-pengetahuan yang sangat banyak itu perlu didukung dengan yang terkait dengan ya keterampilan, kemudian juga yang terkait dengan sikap-sikap dan norma-norma dan lain sebagainya. Nah, di sini peran kesiswaan akan sedikit banyak akan memberikan, membantu, mengantarkan anak-anak, mengantarkan siswa untuk bisa menambah dari pengetahuan yang dia dapat dari
pembelajaran akan didapat dari bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan nanti apa saja atau yang nanti menjadi wilayahnya atau ruang lingkup daripada kesiswaan itu. Untuk itu kami akan menyampaikan share screen terlebih dahulu. Tolong ditunggu sebentar ya. Oke, ini adalah, mohon maaf, kami tidak sempat memindah ke PowerPoint, tapi ini kami akan langsung sampaikan saja tentang ruang lingkup pembinaan kesiswaan. Ya. Nah, pada dasarnya ya, kesiswaan itu nantinya akan dioptimalkan dalam pembinaan kesiswaan terdapat dalam 4 jalur pembinaan yang nantinya tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya. Yang pertama ada OSIS, ya. OSIS. Bapak Ibu, nanti anak-anak, putra-putri Bapak Ibu semuanya itu begitu masuk di SMP Negeri 1 Prambanan, udah otomatis menjadi anggota OSIS. Ya. Anggota OSIS. Namun di suatu kesempatan mungkin nanti putra-putri Bapak Ibu akan diminta atau kita latih bagaimana menjadi seseorang yang mempunyai kepemimpinan melalui kepengurusan OSIS. Nah, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya, jikalau nanti putra-putri Bapak Ibu terjun di kepengurusan OSIS, kemudian bertambah banyak kegiatan. Nah, itulah sebenarnya kita memberikan banyak kesempatan kepada anak-anak ya, untuk bisa berlatih, berorganisasi, dan lain sebagainya. Ya. Karena juga nanti di OSIS itu kita latih tentang bagaimana sebuah kelompok, sebuah organisasi itu punya tujuan, kemudian punya susunan kepengurusan, kemudian ada setiap langkahnya itu selalu terkoordinir, tidak sendiri-sendiri, dan lain sebagainya. Itu salah satu ruang lingkup yang nantinya menjadi wilayah dari kesiswaan, yaitu tentang pembinaan keosisan. Dan di situ apabila sudah masuk ke dalam kepengurusan, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nantinya akan didapatkan ya. Dari memimpin dirinya sendiri, memimpin teman-temannya, mengorganisasikan sebuah kegiatan, juga nantinya akan juga mendapatkan pengalaman bagaimana jika anak-anak diberikan kesempatan untuk mengadakan sebuah event kegiatan. Kemudian lingkup yang berikutnya adalah wawasan Wiyata Mandala, ya, di mana Wiyata Mandala merupakan wawasan yang menjamin berlangsungnya proses kependidikan yang bersifat mengikat ya, setiap warga sekolah. Dalam pencapaian tujuan pendidikan, memang diharapkan hendaknya diawali adanya suatu proses, ada suatu persepsi yang sama ya. Jadi ada kesamaan persepsi dulu antara kita semuanya, seluruh warga,
baik sekolah maupun masyarakat, orang tua atau pihak-pihak yang terkait itu harus satu persatu terlebih dahulu untuk dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Nah, yang perlu untuk apa namanya dimengerti dalam wawasan Wiyata Mandala itu ada unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Jadi sekolah selalu bagaimana menciptakan situasi sekolah itu terjadi sebuah pembelajaran yang kondusif. Terciptanya hubungan harmonis antara sesama warga sekolah maupun dengan masyarakat. Nah, ini juga sangat-sangat membutuhkan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Keharmonisan hubungan antara sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat, itu sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kemudian terciptanya itu juga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, keindahan maupun kekeluargaan. Nah, di kesiswaan kita akan juga melatih bagaimana anak-anak selalu menjaga baik keamanan dirinya sendiri maupun keamanan kelas, ya, menjaga barangnya sendiri, juga menjaga barang-barang temannya. Artinya juga tidak boleh saling merusak punya orang maupun merusak punya sekolah atau yang lain. Kemudian ada ketertiban. Nah, tentunya di sini ketertiban nantinya terkait dengan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu ya kapan nantinya anak harus mulai belajar. Ini tentunya ketika nanti sudah masuk secara normal ya, tertib mulai belajar, tertib sampai di sekolah, tertib di kelas, tertib dalam mengikuti pelajaran, juga tertib yang lain, termasuk misalnya keseragaman misalnya. Seperti tadi di depan ada ketua dari PPDB menyampaikan masalah seragam sekolah, ya mungkin di situ ya. Di situ dari ketua PPDB menyampaikan masalah seragam sekolah, itu tujuannya juga untuk mendukung dari terciptanya itu juga di sini. Kemudian kebersihan ya ini anak-anak tentu akan kita biasakan bagaimana menjaga kebersihan baik dirinya maupun lingkungannya. Dan ini kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu ketika anak-anak nanti di kelas mendapatkan tiket untuk menjadi petugas kebersihan, mungkin bisa diterapkan juga di rumah yang menjadi terbiasa dengan kebersihan. Dan kebersihan berpangkal dari pada kesehatan, ini yang kita harapkan kita selalu sehat, ya, didukung oleh kebersihan yang kita lakukan. Juga sekolah ada kerindangan ya, keindahan dan kekeluargaan ini senantiasa kita bangun di sekolah SMP Negeri 1 Prambanan. Kemudian adanya tertatanya lingkungan sekolah yang sehat. Nah, ini di SMP 1 Prambanan sudah memulai bagaimana menata lingkungan dengan taman-taman ataupun juga drainase, namun dengan kondisi yang seperti mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat pada waktu pendaftaran. Monggo nanti apabila ada usulan-usulan, mungkin lingkungan sekolah SMP 1 Prambanan biar lebih bagus lagi lingkungannya, mari kita sama-sama bersama-sama untuk ditingkatkan. Nah, monggo nanti pada saat ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu bisa mengusulkan. Kemudian berikutnya
lingkup kita adalah kepemimpinan. Ya. Anak-anak akan dilatih dalam hal kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu sangatlah bermanfaat ya. Baik memimpin dirinya sendiri maupun memimpin orang lain. Paling tidak harus memimpin dirinya sendiri ya. Maka nantinya di kesiswaan itu akan memberikan bahwa kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen yang tidak lain merupakan suatu kiat atau wibawa seorang yang mampu menggerakkan orang lain baik secara perorangan maupun kelompok di suatu organisasi. Artinya orang apabila bisa menggerakkan orang lain ya, maupun kelompok, orang akan semakin mendapatkan sebuah kewibawaan. Nah, disitulah kesiswaan melatih anak-anak untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Untuk itu, ya, kita teruskan saja. Dalam memimpin memang akan kelihatan apabila sudah terlihat keberhasilannya seseorang dalam memimpin. Keberhasilan pemimpin seseorang akan banyak ditentukan oleh sejauh mana penguasaan seseorang memimpin terhadap pencapaian proses dan tujuan yang dicapai sebagai indikator keberhasilan tersebut. Maka dapat dilihat dan dari pencapaian keberhasilan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti misalnya, ini contoh-contoh bagaimana seseorang itu berhasil dalam kepemimpinan. Ya. Ada kesadaran terhadap pribadi dirinya sendiri, kesadaran terhadap berbagai macam kesulitan, kelenturan dan fleksibilitas mental, kecakapan untuk memecahkan suatu masalah, kemampuan untuk mengambil tindakan, kemauan untuk bekerja. Nah, itu contoh-contoh dalam kepemimpinan. Kemudian bentuk-bentuk yang mengarah pada indikator di atas itu ada latihan pramuka yang tadi disampaikan oleh Ibu dari kurikulum. Ada ekstra pramuka, kemudian ada latihan dasar kepemimpinan. Ini nantinya akan disampaikan kepada siswa-siswa yang tergabung dalam pengurus OSIS. Kemudian di SMP 1 Prambanan juga ada pusat informasi dan konseling remaja yang ini juga mendapatkan semacam ada bimbingan dari PLKB Kecamatan Prambanan. Kemudian ruang lingkup yang berikutnya adalah ekstrakurikuler. Ya. Ekstrakurikuler yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Astari dari kurikulum, ada yang wajib adalah kepramukaan, itu semuanya wajib mengikuti, ya, semuanya wajib mengikuti. Kemudian ada pilihan, ya, yang tadi sudah disebutkan, ya, tidak perlu saya ulang kembali. Kemudian potret-potret kegiatan yang ada di SMP 1 Prambanan itu satu potret kegiatan yang berupa satu keorganisasian. Anak-anak atau siswa dalam keosisan itu akan dilibatkan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Akan dalam kegiatan misalnya hari besar nasional, hari besar agama, kemudian juga ulang tahun sekolah misalnya. Itu anak-anak akan dilibatkan dalam organisasi tersebut. Anak-anak juga dilibatkan juga dalam bagaimana menjaga
OSIS itu senantiasa tertib, ya, tertib dalam tata tertib. Kemudian ada kepemimpinan, ya, bentuk atau ya bentuk dari kegiatan ini adalah kepemimpinan. Nah, di sini kegiatan yang diagendakan oleh sekolah guna mengoptimalkan kemampuan siswa yang berorientasi pada kepemimpinan, yaitu melalui kepramukaan, juga PR. Kemudian ada Satgas Penegakan Disiplin dan Tata Tertib Sekolah. Kemudian latihan dasar kepemimpinan. Juga ada Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, ini kepemimpinan yang ditempuh atau yang dilakukan. Jadi anak-anak nanti ketika ada misalnya menegakkan disiplin, anak-anak diminta untuk bagaimana merahasia teman-temannya yang tidak disiplin, yang tidak tertib, kemudian dari siswa juga sendiri yang menegurnya dan mengingatkan pada anak-anaknya yang lain yang melanggar. Baru apabila sulit untuk dikendalikan, nanti akan guru yang akan menindaknya. Kemudian ada pengembangan diri, ya, pengembangan diri itu ada tadi terkait dengan pendidikan kepramukaan tadi, ini wajib untuk diikuti seluruh siswa. Nah, di situ pada kepramukaan itu ada kemah, ya, yang mungkin nanti akan dilakukan oleh program kesiswaan. Ini kemah ini merupakan latihan manifestasi atau perwujudan dari penerapan pengetahuan kepramukaan. Kemudian keilmuan yang meliputi ada PR, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada peningkatan prestasi akademik, yang tadi ada masuk olimpiade, ya, kemudian yang bahasa Inggris itu ada yang speaking club, ya. Kemudian dalam majalah dinding, ada komputer, ada bimbingan membaca Al-Quran, kemudian baris berbaris maupun SSK atau sekolah kependudukan tadi. Kemudian bakat minat, itu juga ada olahraga bola voli ataupun kewirausahaan. Jadi nantinya anak-anak ini bisa memilih mana yang sekiranya mau diikuti. Kemudian program dari kesiswaan juga ada semacam kunjungan budaya dan media wisata, ya. Biasanya di awal tahun ajaran baru ketika ada MPLS itu dilanjutkan dengan kunjungan budaya untuk mengenalkan suatu budaya lokal di sekitar kita supaya anak-anak mengenal. Tapi ini karena baru COVID mungkin akan ditunda sampai waktu yang memungkinkan. Kemudian juga ada widya wisata, ini biasanya juga atas usulan dari siswa-siswa, ya, supaya anak lebih cinta tanah air, ya. Kemudian mengenal kekayaan dan keanekaragaman yang ada di wilayah geografis Indonesia, juga mengenal letak geografisnya maupun budayanya. Kemudian siswaan juga mengirim duta lomba, ya. Mengirim duta lomba, jadi SMP 1 Prambanan senantiasa mengirimkan wakil-wakil lomba, terutama yang diselenggarakan atau terkait dengan Dinas Pendidikan. Bapak Ibu semuanya, saya kira itu yang menjadi ruang lingkup, ya. Ruang lingkup dari kesiswaan. Ya, itu yang menjadi ruang lingkup dari kesiswaan, ya.
mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan pada Bapak Ibu semuanya, bagaimana anak-anaknya nanti apabila mungkin pamitan mau ikut kegiatan OSIS misalnya dan sebagainya, mohon Bapak Ibu bisa memahami, tetapi juga kami mohon untuk Bapak Ibu semuanya tetap bisa mengawal, mendampingi. Jangan sampai anak-anak pamit mau mengikuti kegiatan ekstra, mau mengikuti kegiatan kesiswaan, tapi ternyata nggak sampai. Nah, seperti itu jangan menjadi pemikiran bagi kita semuanya. Saya kira itu pemaparan kami yang terkait dengan program-program kesiswaan yang kami lakukan di setiap tahunnya, dan tentunya ini untuk tahun pelajaran saat ini yang akan berjalan, insya Allah akan kita lakukan semacam itu. Mudah-mudahan situasinya segera memungkinkan. Ya, tetapi apabila masih terjadi kondisi seperti saat ini, ya mungkin sedikit ada kendala, ya mungkin kami mohon maaf. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya untuk pemaparan dari kesiswaan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu selanjutnya akan kembalikan kepada pembawa acara yaitu Bapak Suryanto. Pada Bapak Suryanto, waktu saya kembalikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian untuk sosialisasi dari bidang kesiswaan. Semoga nanti anak-anak kita bisa melaksanakan dengan baik apa yang telah diprogramkan dari bidang kesiswaan. Selanjutnya, di hari-hari pertama masuk sekolah, itu biasa ada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dikenal dengan MPLS. Untuk siang hari ini, saya mendapat tugas adalah MPLS. Namun sebelum kita masuk ke MPLS, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Niko. Saya mengajar IPA kelas 9 A, B, C, D, dan 8 CD. Dan di samping tugas sebagai guru, saya sebagai bagian humas, hubungan masyarakat, tentu yang sangat berkaitan erat dengan informasi yang berkembang saat ini. Bapak Ibu yang saya cintai, bahwa apa sih MPLS itu? MPLS itu adalah cukup jelas yang kita dengar. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin saya sampaikan dulu. Ini adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentu yang menjadi titik utama yang perhatian kita semua adalah saat pengenalan lingkungan sekolah di saat pandemi COVID-19. Ini yang menjadi persoalan yang harus kita hadapi bersama, karena tujuan daripada pengenalan lingkungan sekolah ini tentu akan melibatkan anak-anak, orang tua, serta pihak sekolah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengenal sekolah? Kalau situasinya masih seperti ini. Oleh karena itu, pengenalan lingkungan sekolah ini hanya bisa terjadi, tentu kemarin sepintas
waktu Bapak Ibu mengantarkan anak-anak ke sekolah SMP Negeri 1 Prambanan, tentu sempat melihat kanan kiri, model gedungnya seperti apa, ruangannya seperti apa. Mungkin ini secara garis besarnya. Karena MPLS ini dilaksanakan tidak seperti biasanya, makanya memang agak sedikit kesulitan bagaimana anak-anak bisa tahu tentang lingkungan sekolah itu secara utuh. Sehingga pembelajaran MPLS ini yang akan kita buka secara bersama besok hari Senin tanggal 12 Juli nanti akan dibuka secara serentak oleh Ibu Kepala. Tentu salah satu media yang sekarang ini yang kita gunakan adalah daring. Nah, sasarannya ke siapa MPLS ini? Tentu ke anak didik kita atau ke anak-anak kita. Nah, ini sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana kami sebagai orang tua dalam berperan terutama dalam kegiatan MPLS itu? Tentu Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai orang tua dari setahun yang lalu. Yang paling utama adalah kuota anakku cukup enggak. Walaupun memang dalam beberapa hal, beberapa sekolah ada bantuan, tetapi bantuan tidak selamanya. Yang perlu perhatikan untuk kita sebagai orang tua adalah kuotanya. Kita harus mampu memberi tambahan khusus pada anak-anak kita, terutama untuk kuota. Kemudian yang kedua, tentu HP-nya. Kalau HP ya saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua. Kemarin apalagi waktu pendaftaran, upload akun, manfaatkan akun, saya rasa sudah cukup. HP-nya cukup modern sekarang. Kemudian yang berikut, lalu tugas kita sebagai orang tua setelah dua hal di atas tadi terpenuhi. Kuotanya cukup, HP-nya kekinian. Tugas yang ketiga adalah kita mengingatkan kepada anak didik kita, mengingatkan kepada anak-anak kita, minimal harus bangun 6:30 atau maksimal jam 7. Karena pembelajaran online nanti akan kita mulai pada pukul 7.30. Karena pengalaman kemarin setahun lebih itu, saya beserta Pak Anwar beberapa kali ke rumah anak-anak sekalian, rata-rata yang kami temui, mereka masih tidur. Sementara Bapak Ibu masih sudah berangkat kerja. Nah, ini yang kelemahan yang paling utama. Oleh karena itu, kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau meninggalkan rumah, tolong bangunkan anak-anak kita agar mereka bisa mengikuti kegiatan itu atau kegiatan pembelajaran BDR atau belajar dari rumah. Nah, tentu yang menjadi persoalan lah belajar dari rumah, bukunya mana? Tentu bukunya sekolah baru mencari kapan waktu yang terbaik untuk kita bagi buku. Sekolah sudah menyiapkan buku pada seminggu yang kemarin. Sudah ikat semua, ada 13 buku yang akan dibagikan ke anak-anak kita. Rencana kemarin itu akan dibagikan tanggal 1 Juli. Tapi karena kita berada pada posisi PPKM, sehingga kita membatalkan sambil menunggu bagaimana proses PPKM ini akan berjalan. Tentu kita menunggu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Di samping itu, buku-buku yang lain tentu seperti LKS, yang mungkin untuk membantu anak-anak kita, nanti akan kita bagikan ke anak-anak kita.
Kemudian yang berikut, waktu pelaksanaan BDR kapan? Jadi MPLS tentu nanti 3 hari, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, atau Senin, Selasa, Rabu. Setelah Senin, Selasa, Rabu, tentu hari yang keempat diikuti dengan kegiatan KBM yang berlangsung secara online. Kapan online-nya dilaksanakan? Tentu mulai hari Senin sampai hari Sabtu, atau melanjutkan setelah Senin, Selasa, Rabu kita MPLS, kami sudah mulai belajar dari rumah. Secara apa? Tentu online. Dan saya rasa Bapak Ibu sudah memahami benar, bahkan yang di rumah dengan sergapnya membantu anak-anak untuk menjawab tugas-tugas yang selama ini diberikan oleh Bapak Ibu guru saat anak-anak kita di SD kemarin waktu kelas 6. Lalu sekali lagi saya ingatkan, tugas kita adalah sebagai guru dan orang tua apa? Selanjutnya tugas kita sebagai orang tua dan guru tidak bosan-bosan kita mengingatkan kepada anak-anak, satu, mengerjakan tugas, lalu mengumpulkan. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau anakku sakit? Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Jika anak kita sakit, satu, japri WA ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, bisa langsung japri ke wali kelasnya. Untuk hari itu anak saya tidak ikut pembelajaran BDR. Sehingga anak kita tetap dalam pantauan wali kelas maupun guru mata pelajaran. Sehingga nilainya tidak vakum. Karena setelah itu biasanya diberi tugas tambahan lagi oleh guru mata pelajaran untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugas pada hari yang berikutnya atau setelah anak kita sembuh. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan MPLS yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Dan atas perhatiannya, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi MPLS ada yang kurang jelas. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, saya sebagai pembawa MPLS menyampaikan selamat datang kepada anak-anakku kelas 7. Mulai hari Senin kita melaksanakan MPLS. Sekali lagi kita sebagai orang tua jangan lupa dan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak kita untuk ikut dan ambil bagian dalam beberapa materi tatar yang akan kita sampaikan pada saat hari Senin besok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waktu saya kembalikan ke Pak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan demi kegiatan sosialisasi telah berlangsung semuanya, mulai dari sosialisasi PPDB, kurikulum, kesiswaan maupun MPLS. Semoga anak-anak kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan dari beberapa Bapak Ibu narasumber tadi, dan mohon bantuannya kepada Bapak Ibu orang tua atau wali untuk bisa memotivasi, untuk bisa mendampingi putra-putrinya dalam berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan sekolah. Untuk itu sekali lagi Bapak dan Ibu
Mohon sekali lagi untuk bisa menyisihkan waktu. Karena dalam suasana pandemi yang kayak gini, mau tidak mau anak harus didampingi. Terkait dengan sekolah, apalagi di situasi yang serba baru di SMP Negeri 1 Prambanan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya karena masih di masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran belum diperbolehkan secara tatap muka, melainkan masih dilaksanakan secara daring. Mohon maaf, ini dalam bahasa yang mudah dipahami dalam jaringan. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dengan penuh semangat dan belajar dengan giat. Jalin silaturahmi dengan sesama siswa maupun dengan Bapak Ibu guru dan seluruh warga SMP Negeri 1 Prambanan, meskipun secara virtual. Akhirnya selamat belajar kembali di tahun pelajaran yang baru mulai dengan semangat yang baru, semangat yang untuk mengukur prestasi. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Untuk Bapak Ibu guru, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik kita, selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai abdi negara, mari kita senantiasa mengedepankan layanan kita kepada peserta didik dan masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah selesai dan segera kita tutup untuk tanya jawab di lain kesempatan. Dan sekali lagi, apabila kami dalam menyampaikan ada sesuatu kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup, kita sudahi dengan membaca tahmid kepada Bapak Ibu yang beragama Islam, kepada Bapak Ibu yang beragama lain, kita serahkan menurut caranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir ini, bila terdapat kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.